Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Tema kita hilang temanya. Silakan tema dari Bang Suma saja, dari Bang Suma. Iya, saya hilangin Guru Ndak kan open cam, takutnya keganggu, ketutup. Nggak bisa ke bawah sedikit. Oh bisa. Siapakah penyesat itu temanya itu? Ya itu aja. Pasti menujunya ke Paulus kan? Enggak. Pasti menuju ke Paulus, karena Bang Suma ini selalu pelintirnya Paulus itu penyesat. Paulus Jadi, itu juga. silakan dibuktikan bahwa Paulus itu penyesat. Paulus itu korban penyesat. Oke, silakan terus lanjut Bang Suma. Oke. Yesus ketika berkumpul bersama dengan murid-muridnya Yahudi, di situ tidak ada Kristen, tidak ada orang Roma penyembah Yesus, itu nggak ada. Jadi Yesus mengajarkan pengikutnya kemudian waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Itu aja dulu. Jadi saya kasih kerangkanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesatnya ini datang kepada murid Yesus. Murid Yesus. Iya. Tanda-tanda penyesat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Iya. Pertanyaan saya, pada kesempatan mana nubuatan ini digenapi oleh Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus? Silakan. Oke. Sebenarnya hal itu sebenarnya simpel. Tinggal Bang Suma yakinkan kita orang Kristen bahwa apakah ada ajaran Paulus itu yang benar-benar lari dari kebenaran firman. Bang Suma kan bilang bahwa Bang Suma kan paham soal kitab ini secara logika saja ya, biar sebentar kita masuk ke ayat-ayatnya ya. Jadi kalau secara logika, pengajaran Paulus itu tidak pernah satupun ada yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, tidak ada satupun yang bertentangan. Hal itu karena sesuai dengan pengajaran murid-murid itu tidak ada satupun yang berseberangan. Ya, kejadiannya Paulus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya, memang pasti Bang Suma akan pelintir dia lagi bahwa ya akan ada yang datang sebagai yang menggunakan nama Tuhan, yang disebut Mesias palsu. Nah itulah. Jadi inilah yang perlu kita klarifikasi tentang bahwa Yesus pada waktu Paulus bertemu dengan Yesus itu, Yesus mengarahkan dia bertemu dengan murid Yesus, ya, dan disitulah dia dibaptis oleh murid Yesus, dan disitulah karena matanya buta tidak melek, muta selama beberapa waktu, dan akhirnya matanya kembali melek dan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak ada satupun yang disampaikan oleh Paulus itu yang bertentangan dengan firman. Nah, silakan Bang Suma buktikan bahwa ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mana yang Paulus ajarkan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini tidak menjawab pertanyaan, malah lari dari konsep. Saya sudah mengatakan Paulus itu korban. Korban dari penyesat yang datang kepadanya menyamar seperti Yesus. Itu dulu. Tadi saya mengatakan gunakan akal dalam berdiskusi yang bermartabat. Yesus berkata kepada muridnya pada kesempatan pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu nanti ketika dia datang, dia mengaku, akulah Yesus Kristus. Nah, selepas dari kesempatan itu, pada kesempatan mana
ada penyesat yang datang mengaku akulah Yesus. Datang kepada seorang nabinya, utusannya, rasulnya. Karena penyesat ini, Yesus palsu ini memiliki nabi, memiliki utusan. Nah, sekarang permasalahannya ketika pasti Anda mengatakan, Yes, Paulus ini ajarannya tidak bertentangan. Itu kata Anda, nanti saya buktikan. Pertentangannya itu laksana langit dan bumi. Nah, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengatakan, akulah dia. Saya bertanya kepada saudara, selepas dari Yesus menasihatkan muridnya, pada kesempatan mana orang-orang Yahudi kedatangan sosok yang mengaku Yesus dan berkata, akulah dia? Itu kesempatan mana itu? Silakan. Buktikan ke saya dulu. Ajaran Paulus mana yang disebut bertentangan? Ya, bertentangan dulu, biar kita paham. Jadi jangan ke ajaran, Pak. Jangan. Silakan buktikan dulu ayat Paulus yang mana yang menurut Bang Suma itu bertentangan dengan firman Tuhan. Biar saya buktikan bahwa ayat itu tidak bertentangan. Jadi kita sama-sama connect ya. Saya tidak menyebut Paulus. Saya mengatakan begini, Bang Suma yang ganteng. Karena saya sudah ikut beberapa kali apa yang disampaikan Bang Suma. tidak sanggup dia, teman-teman. Tidak sanggup. Menuju ke Paulus ya. Kalau saya mau menyampaikan ini, tidak ada satupun pengikut Yesus itu yang sesat. Siapapun pengikut Yesus tidak ada yang berarti sesat. Yesus salah. Ya jelas. Maksudnya gimana? Yesus salah berarti. Yesus salah yang gimana? Ya, Yesus kan berkata akan datang penyesat. Yesus mengatakan akan datang penyesat kepada kamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Iya. Nah, pada kesempatan mana murid-muridnya kedatangan oknum yang bukan murid, yang bukan Yesus, yang mereka ragu kalau itu Yesus atau bukan, yang mereka ragu itu guru mereka atau bukan, yang datang kepada muridnya dan mengaku akulah Yesus. Pada kesempatan mana itu? Karena itu harus tergenapi. Oke, Bang Suma. Begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya. Bang Suma ini mau pelintir bahwa Yesus itu yang kita sembah ini Yesus palsu ya. Betul ya? Ya sekarang Anda buktikan aja kalau itu asli. Sederhana kan? Saya mau memastikan dulu Bang Suma meyakinkan bahwa sekarang yang Yesus yang kita sembah itu palsu, benar kan? Jelas, berjuta persen itu palsu. Saya buktikan ke Bang Suma, dia itu palsu. Ya silakan. Kalau Anda ingin membuktikan, bahwa yang datang ke Anda itu Yesus asli, berarti Anda harus menunjukkan yang palsu. Sederhana kan? Palsu itu kalau Bang Suma Yesus, baru Bang Suma palsu. Kalau Bang Yesus Suma mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus. Akan datang nanti Bang Suma. Akan datang kepada siapa? Ya kepada semua orang mengaku bahwa dia datang. Inilah yang dibilang akal-akalan. Ya. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Bang Suma yang ganteng. Biar Bang Suma paham ya. Kalau saya akulah dia itu berbicara tentang Yesus. Iya. Dia itu sendiri yang bilang akulah dia. Ya, jadi Bang Suma ya. Penyesatnya itu yang berkata akulah dia. Nah, Bang Suma. Oke, kalau gitu gini. Bang Suma percaya tidak bahwa memang Yesus itu telah mati? Yesus itu belum mati sampai hari ini. Betul. Betul. Belum mati. Benar. Yakin. Yakin. Oke, kita bagaimana Bang Suma? Ya saya bertanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang datang kepada muridnya? Oke terus. Kita buka ya. Kita buka saja Bang Suma yang ganteng. Kita buka Alkitab biar Bang Suma paham. Karena Bang Suma tidak paham. Bang Suma berani berbuka room diskusi tapi Bang Suma tidak paham. Oke, kita buka Matius. Bang Suma buka dulu Bang Suma. Berat. Terlalu sombong Bapak ini. Buka Matius 26 ayat 2 ya. Buka Matius. Saya tidak silakan. Jadi silakan buka Matius. Silakan Anda yang buka. Saya juga. Oh, ada ini tapi kecil. Saya tidak Alkitab Bang Suma. Ya, bagaimana Anda bisa menyebutkan kalau Anda nggak tahu? Sebut aja apa isinya. Silahkan buka. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Apa katanya?
paham benar. Apa kata Yesus? Kalau Bang Suma bilang Yesus tidak mati, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Di mana dia mengatakan itu? Anak manusia akan Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, sekarang pertanyaan saya, bagi Bang Suma kan anak manusia. sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Yudas itu anak ayam atau anak manusia? Yudas anak ayam atau anak manusia? Yudas. Dia anak manusia. Anak manusia. Saya juga anak manusia. Bang Suma. Iya betul. Betul. Bang Suma. Betul. Berarti itu masih ambigu. Belum ambigu. Itu masih ambigu berarti. Bukan Yesus di situ. Anak manusia. Siapapun di situ bisa duduk di sana. Kan gitu. Sekarang jangan melebar dulu Pak Pendeta, saudaraku. Jangan kemana-mana. Anda tunjukkan aja dulu kepada saya. Ada sosok mengaku Yesus Kristus kepada murid Yesus. Selain dari yang kamu sembah. Oke. Saya buktikan ya. Ya. Saya buktikan biar Bang Suma Silakan. paham. Bang Suma karena tidak paham, memaksakan diri. Aduh, Anda hanya menyerang pemahaman saya. Anda saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus. Mana? Oke. Tunggu. Ya, kita buka di ini bicara tentang Thomas ya, biar bisa Ibu semua paham. Jadi setelah kematian Yesus itu masih beberapa kali Yesus sendiri datang kepada murid-muridnya. Itu asli menurut Anda? Itu asli? Menurut Bang Suma? Itu palsu. Oh. Ya, tolong tunjukkan yang palsu mana? Tolong tunjukkan yang palsu yang mana? Yang datang memakai nama Yesus. Ayo. Oke. Kita buka begini Bang Suma. Mana yang palsu? Saya tidak pernah berbicara dari logika berpikir, Bang Suma. Kalau Bang Ini Suma dalil yang mendasari dalil, Bung. saya menggunakan Alkitab, bukan logika. Ya, kalau Anda gila berarti. Di dalam Bible, coba Anda buka di Bible Anda, Lukas 21. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Siapa di situ? Filipus. Siapa lagi? Thomas. Mereka mendapatkan pengajaran. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti dia. Sekarang pertanyaan saya, dengar, saya kasih kisi-kisi. Lukas 24 nomor 37. Ketika ada orang datang mengaku Yesus, Shalom Aleichem. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Satu. Yang kedua, Yohanes 20 nomor 18. Maria datang kemudian ke dalam kubur pada hari Minggu pagi. Tapi Maria tidak mengenal siapa yang ada dalam kubur itu. Dua. Yang ketiga, tak ajarin. Di dalam Lukas 24 nomor 9, Maria Magdalena, Maria Yakobus dan semua Maria datang ke kuburan itu dan tidak menemukan mayat, hanya menemukan kain kafan. Jangan geleng-geleng kepala dulu, nanti Anda bantah. Lalu kemudian Maria datang kepada ke-11 murid itu, berkata kepada mereka, "Hei, Yesus tidak ada di kubur." Mereka tidak percaya. Murid-murid 11 orang tidak percaya. EGP, mau tidak ada di kubur kek, mau ada di kubur EGP. Akhirnya Petrus di data nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali ke makam dan melihat memang tidak ada mayat di situ, cuma ada kain kafan. Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Yang keempat, ini terakhir. Jangan terlalu banyak saya kasih. Markus 16 nomor 12. Di situ Markus, asisten Paulus berkata, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid itu dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, kalau itu Yesus asli, mana Yesus palsu? Oke, nanti. Saya bukan ya. Ada tisu, silakan ambil tisu. Saya cukup. Ya. Menggunakan logika semuanya, Bang Suma. Saya sedih. Ya, memahami isi doa, menuntut. Kalau menggunakan logika,
Anda belum layak berhadapan dengan saya. Saya belum. Ini masih level standar ini. Ini kajian anak-anak TK. Ini materi saya setiap hari, Pak. Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Matius 24 nomor 4. Apa kata Yesus? Yesus palsu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Bang Suma percaya, ya, Yesus, Bang Suma begini, Bang Suma yang ganteng. Bang Suma dari tadi ini berbicara tentang kata Yesus, dan kata Yesus. Kata Yesus yang mana dan kata Yesus yang palsu yang mana? Yang Bang Suma mau bedakan yang mana? Jangan sampai Bang Suma pakai kata Yesus, tapi kata Yesus yang benar. Enggak mungkin. Ada dua versi. Lukas 21, Yesus ditanya sama muridnya ketika kemudian berbincang-bincang, Yesus mengatakan, lihat itu, nanti akan kau temukan tak ada lagi batu yang tersusun di sini. Kata Yesusnya, kata muridnya, kapan itu terjadi? Perkataan Yesus yang benar. Oke, saya jelaskan. Karena itu terjadi sebelum penyaliban. Itu Yesus. Dengarkan, Pak, dengarkan. Yesus asli berpesan kepada muridnya. Itu perkataan Yesus yang benar. Itu perkataan Yesus yang benar. Karena itu terjadi kepada murid-muridnya. Itu ada ceritanya di dalam Bible, saudara. Kenapa Anda jadi ragu kepada Bible? Makanya jangan akal-akalan dalam beragama. Pakai ini supaya waras, Pak. Yesus taruhlah dia berbicara pada bulan Juli. Pada bulan Juli dia bicara kepada muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Berarti bulan Agustus dong. Jangan kau percaya. Di bulan Agustus muncul orang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Penyesatnya ditangkap. Setelah penyesat ditangkap, selesai aksinya? Enggak. Aksi lanjutannya mana, Bang Suma? Keluar pada hari ketiga. Itulah puncak dari penyesatannya. Pakai ini. Dia dilemparkan keluar dari kubur. Mana data bahwa iblis penyesat dilemparkan dari kubur? 1. Matius 12. Nomor 38 sampai nomor 40. Itu penyesat dilemparkan dari kubur. Oke? Yang kedua, mana penyesatnya? Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Penyesat yang menguasai dunia ini, penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur, saya kasih petunjuk nih, kisi-kisi sebelum Anda berbicara. Matius, Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata apa? Saatnya sekarang dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia iblis datang. Penguasa dunia datang, yaitu iblis. Penguasa dunia itu iblis. Penguasa dunia yaitu iblis. Itu kata Yesus, Pak. Begitu ada yang mengaku Yesus, mati, bangkit hari ketiga, sebagaimana tanda Yunus di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi, Pak? Penguasa dunia keluar dari kubur. Nomor 17-nya, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Di bumi dan di surga. Tak ada urusan. Tak ada urusan. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat. Penguasa dunia kata Yesus, iblis. Yang keluar dari kubur menjanjikan kuasa dunia. Pergilah ke seluruh bangsa dunia.
Jadikanlah semua manusia jadi muridku. Siapa itu? Yang menguasai dunia siapa? Iblis. Mau data terakhir sebelum Anda berbicara. Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Baca nomor 6-nya, Pak. Apa kata iblis? Yesus, kalau kau menuhankan aku, kalau kau menyembah aku, kuasa langit dan bumi beserta kemegahannya dan seluruh kerajaan yang ada di atas muka bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, jika engkau menyembahku. Nomor 7. Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya. Ada enggak Yesus anak Maria minta disembah? Tidak ada. Ada enggak iblis minta disembah? Ada. Yang kalian sembah sekarang siapa? Kristus. Ada enggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya. Yang Anda sembah sekarang siapa? Kristus. Ada enggak Yesus minta disembah? Enggak ada. Ada enggak iblis minta disembah? Ada. Ada enggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada. Siapa penyembah Yesus di atas muka bumi ini? Kristen. Ada enggak Yesus asli minta disembah? Tak ada. Ada enggak kemudian iblis mengaku Yesus? Ada. Mau enggak iblis itu disembah? Mau.